Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Halo para youngpreneur dan sobat UBC dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita dalam program Sapa Pebisnis. Sapa kita dong. Kali ini saya berkesempatan nih berbincang-bincang dengan owner dari Kopi Hawu. Barangkali teman-teman belum pada tahu nih siapa sih owner dari Kopi Hawu yang ada di Kuningan ini. Mari kita sambut owner dari Kopi Hawu tersebut. Boleh di? Kang. Sorry. Ini kesempatan saya banget ya bertemu dengan Akang gitu selaku owner. Nah Kang kan di sini ada program Sapa Pebisnis gitu kan ya. Kita pengen kepo-kepoin nih tentang apa sih Kopi Hawu itu. Nah tapi ada pepatah nih Kang sebelumnya mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Teman-teman di sini tuh belum pada kenal nih siapa ownernya. Nah boleh Kang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman di sini pada tahu gitu owner dari Kopi Hawu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apa kabar rekan-rekan dari UBC? Alhamdulillah Baik ya semuanya Baik. ya. Perkenalkan nama saya Dadan Aminuddin dari Sawah Kopi Hawu. Kalau boleh tahu kesibukan Akang itu apa sih? Kesibukan sekarang. Nah, kesibukan sekarang sih sebenarnya saya sendiri ya, mungkin mengelola si Kopi Hawu ini ya. Mengelola Kopi Hawu ini dari mulai operasional, promo, marketing dan sebagainya gitu. Jadi selama ini untuk sekarang kesibukan sekarang sih sebenarnya saya sendiri ya, mungkin mengelola si Kopi Hawu ini ya. Mengelola Kopi Hawu ini dari mulai operasional, promo, marketing dan sebagainya gitu. Jadi selama ini untuk sekarang kesibukan saya di sini di Sawah Kopi Hawu. Kan Kopi Hawu ini Akang pernah bekerja gitu ya kan. Nah terus hal apa sih yang memberanikan diri untuk Akang membuka usaha ini gitu dan meninggalkan pekerjaan sebelumnya kalau boleh tahu? Jurusan administrasi negara saya itu kerja di bank BUMN selama kurang lebih 8 tahun tapi sambil kerja saya juga sudah mulai usaha Udah memulai ya. usaha itu Pelan Martabak, mungkin ada yang pernah dengar Pelan Martabak yang di Ciporang, Yang di Ciporang ya. yang di Mayang Catering. Oh yang dekat Mayang Catering ya. Yang di Mayang Catering itu awal saya terjun ke dunia usaha. Kalau saya terjun untuk mengenal sih mungkin lebih udah lama gitu, karena kebetulan istri juga dari keluarga bos saya itu dari Mayang Catering gitu ya. Dari Mayang Catering, dari situ udah mulai mengenal usaha dan kemudian ketika saya bekerja pun itu berinteraksinya dengan pengusaha. Khususnya dengan pengusaha kecil, UMKM gitu ya. Karena kan untuk di Bank BUMN itu konsen ke usaha mikro. Usaha mikro di situ saya banyak belajar. Di tahun 2014 saya mulai membuka usaha martabak itu. Oh dari 2014 sudah mulai membuka Ya, usaha itu ya. 2017 akhir saya keluar dari bank dan lebih mungkin fokusnya untuk membantu orang tua di Mayang Catering dan menjalankan si olahan martabak itu juga. Berarti sampai sekarang Holan Martabak itu masih ada ya Pak? Masih ada. Masih ada gitu. Mungkin untuk cerita background sedikit itu. Ya. Nah, apa sih hal yang memberanikan Akang untuk membuka usaha Kopi Hawu ini gitu? Oke, berarti Awal ceritanya mula Kopi Hawu ya. ya cerita Kopi Hawu. Cerita Kopi Hawu, kalau Kopi Hawu itu memang kita berangkat bukan dari karena kita apa ya, kelebihan uang atau karena pengen ekspansi ya, tapi lebih ke karena ketidakberdayaan kita pada waktu COVID. Jadi setelah 2017 itu saya kan konsen di catering dan di martabak
2020 kan mulai kita pandemi bulan Maret ya. Ya, bulan Maret. Mulai bulan Maret pandemi itu, jadi selama 6 bulan sampai bulan Agustus itu kita tidak melakukan PHK ya, dan tidak ada aktivitas catering kan, karena catering itu khususnya bisnis untuk perkumpulan ya, ketika ada orang kumpul, orang makan gitu ya kita ada bisnis kita di situ. Tapi ketika nggak boleh ada ngumpul, nggak boleh ada ya orang-orang berkumpul, akhirnya kan bisnis untuk di catering sendiri itu memang tidak berjalan gitu ya. Pada akhirnya untuk menutup operasional kita bukan nol lagi, tapi berada di titik minus. Titik minus karena kita harus memelihara karyawan. Karena kita waktu itu tidak mem-PHK, tapi kita memberikan pilihan kepada karyawan. Kalau misalkan mau merumahkan diri, silakan nanti kembali bekerja setelah pandemi berakhir. Atau mau bekerja tapi kita di mes. Itu semua under control kita gitu. Jadi mereka nggak bebas keluar, karena kita benar-benar batasi si ruang lingkup itu karena ada pandemi itu kan ya gitu. Selama itu kan otomatis untuk biaya operasional sangat besar. Yang tadi saya sebutkan bukan lagi di titik nol tapi ada di titik minus. Karena pemasukan nggak ada tapi pengeluaran terlalu banyak gitu ya. Saya beberapa kali menjual aset untuk memelihara mereka sampai pada akhirnya ada di titik di sini saya lagi nyari aset mana lagi yang mau dijual. Nah, ada di tanah yang ini, kebetulan ini kan miliknya mama. Pilihannya apakah mau dijual lagi gitu kan ya. Nah, ketika ada di sini ada sedikit terbesit ide gitu bahwa kalau gimana kalau kita bikin warung makan. Saya minta izin ke ibu, boleh nggak ke mama, boleh nggak bikin rumah makan. Awalnya responnya bukan biasa-biasa lagi, maksudnya lebih ke kok berani lagi kondisi seperti ini kamu kepikiran untuk membuka rumah makan. Nah, saya kan pikir anak masih muda ya, maksudnya semangat muda, ya udahlah tabrak gitu, hayu. Daripada kita seperti ini kan anak-anak nggak ada kegiatan tapi kita gaji terus, kita keluar biaya, maksudnya setidaknya kalau ada pemasukan lain itu akan membantu operasional kita. Nah, itu di situ perusahaan tidak mau mendanai, maksudnya dalam artian karena mereka dari segi perusahaan pun kan keuangan sedang minus ya, ada di titik minus. Akhirnya saya jual aset pribadi. Saya juga hobi motor kan ya, hobi Vespa. Saya jual Vespa segala macam, ada jual motor. Saya mulai bangun bangunan awal nih, tapi itu Kopi Hawu itu benar-benar perjuangan kalau menurut saya, karena di situ saya cari batu sendiri, saya cari kayu sendiri, genteng sendiri, pokoknya cari bambu sendiri segala macam itu saya cari sendiri. Ya dengan tim ya, maksudnya saya beneran terjun ke situ. Mulailah membangun selama 1 bulan tuh di bulan September itu saya ada obrolan dengan tim. Jadi tim awal saya itu ada 5 orang. Satu rekan kerja dulu saya waktu di bank, cuma dia juga udah keluar juga, resign juga dari banknya. Kebetulan pada waktu pandemi dia kena pengurangan karyawan gitu ya, pengurangan karyawan di situ di perusahaan yang lamanya. Awalnya memang bukan di PHK sih, tapi lebih ke kan waktu itu ada giliran gitu ya, kayak giliran 2 minggu masuk, 2 minggu enggak gitu kan, akhirnya gitu. Sama ada lagi tim saya itu ada 3 rekan dari Uniku, lulusan Uniku Fakultas Kehutanan. Kalau angkatannya saya kurang tahu. Yang dari Uniku, dari itu Kang Tulang rekan bisnis saya waktu kita buka Wayang Ngopi. Jadi setelah martabak ada wayang ngopi itu sama di Mayang juga, tadinya mau bareng sama Kang Tulang atau Kang Indra Tulang dari lulusan Fakultas Kehutanan itu. Nah, Kang Tulang mengajak 2 rekannya, Kang Yaya sama Kang Andre. Jadi tim awal tuh di sini 5 orang. Ranger ya 5 orang. Yang sekarang Kang Indra megang di Saung Kopi Hawu Tasik. Berarti Saung Kopi itu ada 2 Saung Kopi Hawu. Nah, singkat cerita ketika bulan September itu saya mulai buka tuh, memberanikan diri untuk buka dengan konsep awalnya kita nggak tahu
mau dibawa kemana ini tuh. Jadi bangunan udah jadi, mau jualan apa kita nggak tahu. Masih diambang-ambang kebingungan Masih gitu ya. bingung gitu, masih bingung karena kan kondisi pandemi juga kan pada waktu itu memang sempat sedikit melandai gitu kan. Terus lebih memikirkan lagi gimana gitu ya. Apa yang kita jual dan itu bakalan disukai nggak sih sama orang. Betul. Kan yang itu kan masih. Jadi kalau di sepak bola itu total football kita boleh kebobolan 3 tapi kita harus bisa ngebobolin 6. Ngebobolin lagi ya. Jadi tetap kita harus menang. Akhirnya ya mungkin yang jelas kalau untuk Kopi Hawu itu tidak ada lain selain anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara letak posisi ini berada di pinggiran kota. Secara makanan pun kita perkenalkan dengan makanan tradisional Sunda. Ya, secara konsep pun mungkin ini tidak biasa atau tidak familiar ya, dengan orang-orang masyarakat atau dengan masyarakat Kuningan. Jadi secara matematika bisnis memang sulit untuk memperhitungkan saung Kopi Hawu kok bisa sampai seperti ini atau kok bisa disukai. Makanya tidak ada lain selain anugerah. Memang anugerah dari Allah bahwa kenapa saung Kopi Hawu itu bisa ramai dan bisa disukai. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, Doa dari orang tua juga mungkin ya Kang. gitu. Saung Kopi Hawu ini 24 berarti 23 September kita mulai belajar buka. Jadi opening tapi kita free. Siapapun yang mau makan silahkan. Oh, jadi bebas Kita gitu belajar ya? belajar buat gimana sih jualan karena kita di catering dan rumah makan itu suatu hal yang berbeda. Itu mungkin sama-sama di kuliner tapi di Iya, situ ada diferensiasi produk, ada diferensiasi operasional. Semuanya beda ternyata. Semuanya berbeda. Kalau catering kan persiapan H-1 besok eventnya berarti 3 jam Ya, beres gitu kan ya. Kalau untuk 1.000 orang 2.000 orang itu sudah ditentukan sekian jam gitu udah ya? beres. Nah, kalau untuk rumah makan kan kita benar-benar gimana caranya sih memelihara Iya betul. untuk mendatengin orang 100 aja sulitnya setengah mati pasti akan ada tingkat kesulitan atau tantangan yang berbeda Iya, benar. dengan catering gitu. Makanya di sini saya pun kembali belajar tuh untuk menyesuaikan segala macamnya gitu. 24 mulai jualan dan ternyata ketika berjualan alhamdulillah trafficnya terus naik karena mungkin pada saat pandemi orang lebih suka dengan situasi yang terbuka. Iya benar. Dengan desain yang terbuka dan orang juga kan udah bosan dengan kafe, Iya. dengan makanan-makanan hotel gitu ya. Ingin mencoba hal yang baru gitu mencoba ya. hal yang baru. Nah kebetulan kita diarahkan atau kita coba mengarahkan itu. Akhirnya dari perjalanan, oh ini berarti kita diferensiasi produk untuk makanan Sundanya kita ngambil ke tradisional. Akhirnya didukung kalau memang untuk divisi kitchen saya serahkan ke mama karena kan beliau yang memang lebih paham untuk masakan Untuk ya. masakan gitu. Pokoknya mas saya pengen jual ini terserah untuk resep dan segala macamnya mama yang ngajarin. Nah kebetulan untuk di awal Kopi Hawu ini semuanya dari nol, tidak ada profesional di sini. Maksudnya apakah dia punya pengalaman atau dia lulusan perhotelan atau tata boga, tidak ada. Tidak ada Semuanya pure anak ya dari SMA. nol Nah gitu. itu tim awal juga kan dari Fakultas Kehutanan tapi saya ajak ke sini dengan masing-masing ketertarikan mereka gitu. Saya ajak ke sini. Jadi benar-benar waiters juga nggak ngerti caranya melayani seperti Bagaimana apa. Nah, gitu ya. tapi di sini kita sama-sama belajar. Jadi benar-benar learning by doing, trial and error selalu seperti itu. Jadi setiap hari kita cobain gini. Oh ternyata customer seperti ini. Oke kita ubah treatment. Kita seperti ini. Seperti ini. Makanya sampai ketemu pola itu 6-1 tahun baru ketemu tuh pola-pola kita untuk dengan customer, pola kita dengan memperlakukan makanan. Iya. Karena itu beda ya. Kalau misalnya di catering masak untuk 1.000 orang ya satu waktu, udah beres. Kalau di sini kan kita harus benar-benar bisa ngatur ritmenya. Nah, kita bikin misalkan nasi 4 wadah itu hari ini bisa lebihan, besok bisa kurang, besok bisa gini, atau besok tiba-tiba ramenya jam 12, tiba-tiba ramenya jam 3, tiba-tiba ramenya jam 10, kita nggak tahu. Gitu. Jadi itu yang itu yang membedakan treatment kita dengan catering dengan rumah makan. Seperti itu. Oh, jadi Kalau sekilas untuk Kopi Hawunya. hebat ya Kang bisa langsung memunculkan ide yang cemerlang gitu ya di pandemi gitu, memberanikan diri untuk membuka usaha
rumah makan. Jadi the power of kepepet juga ada benernya Iya, juga. bener. Ada benernya juga gitu ya. Biarpun maksudnya sebenarnya semua harus terplanning ya. Ketika memang kita main total football itu kan kita harus benar-benar merencanakan benar-benar. Iya, Kalau ada planning. kasarnya itu kita punya satu peluru gitu ya. Jadi ketika kita shoot itu harus benar-benar tepat sasaran. Kalau meleset udah hancur hancur gitu. kan ya. Hancur gitu. Makanya ya alhamdulillahnya memang ketika kita ada di titik ketidakmampuan itu ya, kita berusaha untuk bangkit dan itu Pasti akan Allah ada aja ya menunjukkan jalan jalannya yang gitu. tepat gitu, jalan yang tepat. Oh kieu gini kieu. Oh, Tonggo PHU ini tidak ada set plan, tidak ada gambar arsitek, tidak ada nantinya bakalan seperti apa. Jangankan untuk gambar gitu, untuk memulainya aja bingung ini sebenarnya bingung, ya. gitu. Cuman kita yakin bahwa ketika setiap kita bergerak, niat kita kalau ada bahasa Sundanya, niat benar, cara benar, batin mah Pasti diharap nanti gitu iya, ya. iya. Jadi akan ada suatu hasil itu di depan ketika kita memulai dengan niat yang baik, cara yang baik, hasil pasti akan kita dapatkan. Mengikuti dengan daya juga ya Kang. Nah, terus nih Kang, saya lihat ini pure banget dengan tradisionalnya yang melekat banget dengan ketradisionalnya dari mulai dari depan terus ke sini tuh sampai saya lihat-lihat ini bener-bener tradisional banget nih. Nah, boleh dong diceritain nih Kang, awal mulanya kenapa sih mengangkat tema tradisional ya kopi hawu gitu kan, belum ada tuh ya di Kuningan rumah makan yang tradisional kayak gitu. Oke, kalau untuk tradisional sih sebetulnya ini kebetulan dulu juga saya senang dengan barang-barang vintage klasik iya. gitu ya, barang-barang vintage. Kalau dulu Estetik di, gitu ya, Kang. di Holland itu saya mungkin kafe bisa dibilang kafe yang menggeser pola makan martabak itu di rumah. Jadi saya pengen bikin satu pola bahwa makan martabak itu bisa nongkrong di kafe, bisa sambil ngeteh, bisa sambil ini gitu kan. Biasanya kan kalau orang beli martabak Langsung jalan pulang, bawa kalau saya pulang juga gitu ya, gitu makan di sih, rumah iya, gitu ya. bener. Nah, saya pengen geser di situ dan dengan suasana yang kalau bahasa ini mah yang Sundana. cozy. Oh, Ya, bahasa Sunda mah cozy lahnya nyaman gitu ya. Nongkrong dengan suatu suasana yang nyaman. Senang dengan barang-barang vintage. Dan sebelumnya awalnya mungkin lebih ke vintage di sini juga. tadinya gitu Awalnya lebih nggak ke semi vintage. Makanya tradisional ada kayak gini ya. ada sedikit kalau misalkan lebih detail memperhatikan ada sedikit tabrakan antara kulturnya Sunda dan Jawa. Sunda, Karena Jawa, saya iya. pakai gebyokan di situ. Pakai gebyok di situ. Kalau kulturnya Sunda nggak ada gebyok. Oh iya betul. Adanya sesek, dulik atau ini gitu. Tapi di situ ada tahapan belajar ketika jadi Saung Kopi Hawu ini sebuah perjuangan, sebuah imajinasi. Jadi ketika masuk ke sini saya mencoba dengan si tim ini diajak untuk berimajinasi. Kita balik lagi ke zaman dulu apa sih yang ada di rumah, misalkan nenek kita, uyut kita atau orang tua kita zaman dulu, apa sih yang ada di rumah itu. Nah, kita pengen ngajak si customer itu balik lagi Flashback ke masa zaman dulu ya. Nah, Karena akhirnya kan terlalu keluar modern tuh, gitu. ya, keluar dengan ide gagasan bahwa ini harus ada ini harus ada Iya. ini dengan arsitekturnya seperti ini. Nah, itu Baru berjalan mengalir. Itu mengalir berarti ya Mengalir. dari awal pas itu belum kepikiran ya Kang itu. belum kepikiran, tapi memang saya lebih suka dengan hal-hal yang berbau vintage atau Terus saya lihat tuh ini bau buat tradisionalnya tuh benar-benar ini banget, Ya. melekat banget gitu. Sampai ada kecapi segala. nah, ketika ini berjalan dari kecapinya ke hujanan. Oh kecapinya. Nah, dilanjut ya. Jadi Boleh. dalam perjalanannya itu ternyata ada sebuah pelajaran gitu yang memang kita dapatkan ketika mungkin ini bisa diterapkan di rekan-rekan. Jadi ketika memang memulai satu usaha atau ketika memulai sebuah langkah atau pergerakan, kita harus bisa mengintegrasikan semua panca indera dulu. Apa yang kita punya yang anugerah dari Allah itu kan panca indera ya. Jadi kita ajak di sini itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, itu semua terintegrasi. Kita balik lagi ke klasik, ke zaman dulu.
gitu ya. Jadi kayak dari alatnya, dari makanannya, dari Desainnya, arsitekturnya, dari apa yang kita dengar itu kita ajak untuk balik lagi ke flashback ke zaman dulu. zaman dulu. Makanya mungkin itu salah satu yang menjadi pembeda Saung Kopi Hawu Ya, betul. dengan rumah makan atau dengan restoran yang lainnya. Apalagi ya sekarang anak-anak muda lebih ke modern Modern, gitu ya, jadi nah, belum itu. pada tahu kayak aneh-aneh gitu gitu. Nah, itu dalam perkembangannya di Kopi Hawu ini kita kan punya beberapa program juga ya. Iya, Jadi setiap usaha itu harus punya support system. betul, Support betul. system itu yang ketika misalnya kita jualan makanan nih, kita nggak bisa cuma jualan makanan. Ketika makanan itu nggak bisa kejual sama kita, selesai. Nah, makanya kita harus punya support system. Nah, support system ini atau saya bikin program di sini tuh Nungora Nunga Budaya. Seperti yang kemarin acara Hibar Budaya itu ya, di dalam rangka ulang tahunnya Saung Kopi Hawu kita adakan di Bali. Ketika kita mengajak kembali ke masa yang lalu ada nilai-nilai budaya yang harus kita angkat juga di sini. Iya, Gitu, nilai-nilai budaya. Kenapa mengangkat nilai-nilai budaya? Nah, karena budaya Sunda atau budaya leluhur kita di Sunda itu sampai dilupain ya. jangan sampai dilupain, dan itu dengan nilai-nilai yang luhur. Jangan lupa bahwa ketika alfabet ditemukan mungkin tahun berapa, kalau aksara Sunda dengan kita mengingat mungkin ada pelajaran sejarah dulu ya, prasasti batu tulis itu dibuatnya tahun berapa. Nah, orang tua kita ternyata udah punya aksara, Udah punya aksara Sunda. Tapi kok kenapa sekarang lebih dipakainya si alfabet daripada aksara Aksara Sunda? Sunda, jadi Betul. itu ini kan. Betul, ketika Arab atau Eropa masih memakai kulit atau batu gitu ya, kayak di Mesir masih pakai batu, kita udah pakai gamelan, kita udah punya keris, kita udah punya kujang dengan teknologi yang lebih bagus. Maksudnya kita udah memakai besi baja dengan atau batu meteorit untuk bahan si keris, kujang gitu. Berarti kan kalau secara nilai bukan kita ke klinik ya, tapi lebih ke secara nilai orang tua kita dulu berarti udah punya nilai-nilai yang luhur gitu dari si budaya. Makanya itu kita angkat si budaya itu di program kita Nungora Nunga Budaya. Nungora Nunga Budaya itu kita jalanin di ada program mingguan, bulanan, 3 bulan sama tahunan. Berarti itu setiap bulan ya? Setiap hari Kamis setiap itu kan hari ada Kamis Sunda ya. Kamis Sunda. Kamis iya. Sunda. Jadi Kamis Sunda setiap hari Kamis siapapun yang memakai raksutan atau pakaian adat Sunda itu ada diskon 10%. Oh, kalau datang ke sini mas, kalau saya pakai kebaya berarti dapat diskon juga. Langsung dapat diskon 10%. Mau rombongan 100 orang berapapun nilai nominalnya diskon 10%. Boleh tuh ya. Nah, Dicoba. gitu. Itu di program mingguannya. Ya. Program bulanannya di minggu keempat itu kita biasanya ada pentasan musik, ada pentasan budaya, ada tari-tarian gitu, tari tradisional atau apa segala macam. Nah, 3 bulan kita ada program Kamis Sundanya yang lebih gebyar. Jadi dengan pasar budayanya, dengan workshop budayanya, dengan pagelaran seninya, tetap dengan diskon 10% untuk yang memakai rasukan Sunda. Nah, kalau event tahunannya yaitu di Nilangkala Saung Kopi Hawu atau ulang tahun Saung Kopi Hawu di bulan September, itu kita adain pagelaran, kita adain pasar, kita adain Besar-besaran gitu. Nah, Di sini. di sini waktu kemarin ini bekas panggungnya juga masih ada. Tuh, jadi itu salah satu program atau support sistemnya Nungora Nunga Budaya. Nah, ada lagi program kita itu berbagi wujud ngabakti. Berbagi wujud ngabakti, kalau bahasa Indonesia Apa tuh? berbagi wujud kita berbakti. Oh, Jadi iya. kalau bahasa ini mah CSR ya. Jadi kita rutin mengadakan CSR dengan anak yatim atau duafa atau mungkin ke karyawan kita. Kita rutin melakukan itu. Jadi untuk Saung Kopi Hawu ini mungkin yang dilihat sebatas rumah makan dengan bisnisnya seperti ini, tapi yang mungkin tidak terlihat oleh orang-orang itu ya support system ini. Support system ini ketika membuat sebuah bangunan mungkin harus ada pendorongnya, penopangnya seperti itu. Nah, ada program-program pendukung gitu di sini itu. Nah, termasuk dari sini Nungora Nunga Budaya itu kenapa saya nyasarin Nungora Nunga Budaya ya? Kembali lagi tadi jadi karena anak muda ini yang akan meneruskan kebudayaan atau sejarah atau carita itu bakal nerusin carita teh yang Barudak murah gitu ya, anak-anak muda ini gitu kan ya.
di situ ada produk juga kita Sunda Gaya. Sunda Gaya kayak gimana? Sunda Gaya itu lebih ke rangsungan atau ke pakaian. Oh, Jadi pakaian. orang Sunda kalau pakai pakaian adat Sunda itu kudu gaya. Kudu kayak kudu Ini gaya, fashionable lah kalau bahasa tapi Indonesia. tetap Sunda gitu ya Tapi Kang. tetap Sunda tapi tetap keren gitu. Iya, iya. Gitu. Kayak ayo Sunda Gaya, nah itu yang akan nanti mengajak anak-anak muda ini saya bangga pakai pakaian adat Sunda. Pakaian yang saya pakai, saya pakai ikat tapi ketika rapi dan sebetulnya kan lebih keren, nggak bisa juga gantinya peci kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Atau misalkan kita pakai pangsi kan, kalau Jepang mungkin bangga dengan Harajuku stylenya, kayak Korea dengan gangnamnya gitu ya. Kita juga harus bangga dengan apa yang kita punya. Gitu. Jadi support system ini khususnya untuk dalam satu usaha itu menjadi sebuah pilar yang penting untuk menopang sebuah usaha. Jadi ketika kita usaha kuliner, jangan cuma jualan kulinernya, atau ketika kita usaha kopi, jangan cuma jualan kopi, tapi kita harus tahu cerita kopi ini tuh gimana sih, kultur kopi itu seperti apa, kenapa kopi dari dulu sampai sekarang ada, kenapa sekarang jadi ramai kedai kopi gitu ya. Banyak kedai kopi. Betul gitu, mungkin karena pasar salah satu faktornya, karena banyak orang yang senang kopi sekarang. Betul Kang. Sama saya. Nah, gitu banyak yang senang Jelajah kopi. kopi. Gitu. Waktu itu sih untuk bisnis yang kopi udah super sistemnya mungkin Hebat banget itu sih pas dulu tahun baru dari 2 tahun berarti. baru 2 tahun ya kopi haus berdiri. Udah ramai gitu ya, udah terkenal lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, buat para young trainer nih, barangkali mau makan dapat diskon nih, boleh. Tadi kan ada ya Kamis Kamis Sunda Sunda. tuh, Kamis Sunda boleh dipakai kebaya biar cantik, dan buat cowoknya boleh pakai adat Sunda. Ya. Terus apa sih Kang yang baju Sunda cowok? Pangsi. Oh, pangsi gitu. Boleh. Boleh datang langsung Pakai ke ikat kopi. boleh. Ya. Boleh datang langsung ke kopi. Kan ini ya Kang, saya mau menarik sama namanya nih Kang, di Hawu. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih mengambil kata Hawu? Kan banyak tuh kata-kata tradisional kayak Hawu gitu. Seeng. Oh, seeng. Kopi seeng jadi penyambung ya, gitu. Maksudnya nggak enak didengarnya gitu. Tapi ternyata mungkin ketika kita percaya bahwa ada dunia lain atau ada alam lain, atau kita percaya bahwa ketika ada kita itu ada leluhur kita. Iya betul. Ya, ada leluhur kita atau ada orang tua kita zaman dulu yang hidup di zaman dulu gitu ya. Nah, ketika di situ, ketika berjalannya gitu, memang nama kopi Hawu itu tercetus dengan sendirinya, kopi Hawu kan gitu, kopi Hawu aja karena enak di satunya gitu ya, kopi Hawu. Tapi kebetulan waktu itu udah ada yang memakai nama kopi Hawu ini jauh, makanya kita double W ya, jadi W-nya 2 gitu. Oh iya iya iya. gitu kan. Jadi kan pasti untuk saat ini kan kebutuhan kita email, Instagram dan lain sebagainya, itu kan nama di situ kan penting ya. Makanya ketika ada yang sudah pakai nama Hawu, kita pakai nama Hawunya dengan double W. Double W-nya 2 gitu. Lamun pakai tasdid ya, Hawu gitu. Hawu. Hawu gitu. Tapi ternyata ada setelah ini berjalan, ada filosofi yang memang ada dari Hawu itu. Nah, apa tuh Kang? Nah, ternyata Jadi itu memang penasaran. sesuai dengan apa yang kita jalankan gitu. Ketika Hawu itu sebuah perjuangan, Hawu itu ada kesabaran, Hawu itu kan tagline kita juga kehangatan tempo dulu Iya ya. betul. Tahu kopi Hawu, kehangatan tempo dulu. Jadi di Hawu itu ada kehangatan. Dan kalau bahasa kata orang Sunda, Hawu itu tempat ngasakeun. Anu bulatnya Kang. Hawu itu tungku. Oh tungku. Oh iya iya. Tungku. Hawu itu tungku, tempat ngasakeun atau tempat mematangkan masakan. Meski itu tadi mentah bisa jadi matang, yang itu bisa kita makan. Anu di tiup-tiup kan Kang? Tong-tong kita makan. Tong-tong. Tong-tong. Nah makanya itu mungkin untuk anak sekarang banyak ya. Oh ya, nggak gitu ya. tahu ya saya. Padahal itu semuanya sih, jadi orang tua kita mah setiap hal atau sekecil apapun itu mengandung filosofi. Jadi ketika kalau kita pakai tungku ya,
kita harus perjuangan cara nyalain Nyalain apinya. apinya. Kan kompor gas mah tinggal Enggak, selesai. itu mah susah kan ya kan, Nah, itu harus mah kan pakai harus- minyak tanah kan ya. Nah, gitu ada perjuangan di situ, ada pengorbanannya harus kotor atau kita harus cari kayu bakar gitu ya. Ada kesabaran karena masak di hawu sama masak di kompor itu beda. Kompor mah bisa digedein apinya, tapi kalau hawu kan diaturnya harus sabar gitu ya. Disongsong kan Ya disongsong, kalau mau mati disongsong gitu. Nah jadi setiap pergerakan hawu itu ada maksudnya sejalan nih dengan nama, ternyata sejalan dengan nama kopi hawu ini. Berarti di sini juga menggunakan ini kopi Hawu menggunakan masih hawu kita juga. pasti pakai tungku. Punya hawu itu ya untuk masak air di kopi sama masak nasi di depan. Ya, tapi saya juga pernah tuh kan nyobain tuh dari apa sih air dari hawu, rasanya tuh beda gitu ya kan. Rasanya beda, rada bau asap. Iya, jadinya tapi enak gitu. ada bau asap. Nah mungkin bisa dicoba juga. Jadi ketika kita jualan kopi, mungkin namanya kan saung kopi hawu, kenapa yang disuguhinnya prasmanan makan kan kayak gitu ya. Pasti ada yang bertanya dulu, kita juga ada produk kopi gitu. Tapi sebelum ngopi kan biasanya makan dulu. Iya, Kalau benar. di rumah-rumah orang tua zaman dulu ya, jadi makan dulu prasmanan seadanya. Makanya makanan yang disajikan pun lebih ke makanan tradisional, yang makanan rumahan lah ya, rumahan zaman dulu. Kita ada sayur lodeh, telur minyak endog biribingnya kita sebutnya endog biribing, ada ayam, sayur kecombrang, tumis daun pepaya dan segala macamnya. Itu lebih ke masakan tradisional ya, Sunda. Gitu. Jadi ketika ada, dan kopinya pun ini akan berbeda karena kayak cita rasa etat ya. Dari hawu itu kayaknya ya. Masak nasinya pun kan kita masih pakai seeng. Seeng Tahu seeng? yang gede. Ya, Yang tutup, ya. ini ya kerucut kayak gitu ya, Ya, Kang. Oh iya terus ya itu tahu ada saya. dari tembaga kan gitu. Terus nanti pakai asepan yang kerucut itu, yang anyaman bambu itu asepan, kita matangin nasi di situ. Matangin nasi di situ, dan itu sebenarnya kalau dikaji secara ilmiah, karena itu posisinya kan merucut ke bawah Gitu ya. ya, dan uapnya, tapi uapnya ke atas. Berbeda dengan rice cooker yang uapnya cenderung berputar di situ. Jadi yang pakai asepan atau pakai seeng itu kadar guranya cenderung lebih rendah, karena si uap dari beras atau dari nasi itu menguap ke atas. Iya. Gitu. Kalau si rice cooker kan uapnya cenderung berputar di situ ya. Betul. Hanya itu akan berbeda, dan mungkin zaman dulu mah orang-orang tua kita dengan umurnya yang panjang, dengan penyakitnya yang nggak aneh-aneh, Iya. itu mungkin dari apa yang mereka makan. Karena kan si makanan itu apa yang jadi, mungkin namanya jadi daging, kena makanan teh gitu, jadi makanan itu. Jadi kita mengajak sedikit kembali salah satu bernostalgia, Juga untuk hidup sehat ya nah, gitu ya, gitu, Kang. hidup sehat mungkin terlihatnya tidak bersih higienis ya, Padahal maksudnya kan itu nggak iya. clean, nggak apa Iya, gitu ya, kan biasanya tapi hitam-hitam ternyata gitu itu ya. yang bisa. Oh begitu. Saya baru tahu loh Kang kalau misalnya masak nasi di seeng itu sehat gitu. Dan saya taunya itu seeng kan hitam gitu ya Kang, takutnya ini gitu. Tapi ternyata Ternyata pada di situ teh si hitamnya itu ternyata itu bisa buat nyembuhin luka. Jadi kalau ada luka luar dikerok tuh. Jadi sih kalau macam karpol ya bahasa sekarang ya, intinya kerak kayak gitu ya, itu ditutupin ke luka, itu bisa untuk penyembuhan gitu. Terus kalau percaya lagi, ketika mungkin sekarang setiap alat elektronik itu semuanya memakai tembaga. Untuk konektornya, kabel, handphone, pasti dalamnya ada konektor tembaga. Nah di situ itu kan menjadi konektor ya. Makanya zaman dulu itu ada telepati antara anak dan orang tua. Iya betul. Anak dan orang, misalkan bapaknya merantau ke kota gitu ya. Jadi anaknya tuh nyuruh bapaknya pulang itu ngomong ke seeng itu, Pak cepet pulang gitu ya. Misalkan ibu sakit, nah nanti bapaknya tuh akan kerasa bahwa itu nggak enak hati harus pulang gitu ya. Itu bisa pulang, dan bahasa yang pernah kita dengar orang tua kita zaman dulu, kontak batin. Oh iya, kontak batin. Kayaknya kontak batin orang teh yang ketemu si itu, tapi jual ketemu di dia kan gitunya. Nah itu secara ilmiahnya mungkin hanya cocokologi ya, bisa dibilang ketika
kita sekarang memakai tembaga untuk konektor dari setiap alat teknologi. Nah ternyata bayangkan selama puluhan tahun bapaknya dan anaknya makan dari seeng yang sama. Di situ ada penguapan, ada saripati tembaga yang masuk ke nasi. Akhirnya kan timbul koneksi antara bapak dan anak. Zaman dulu mah mungkin bisa dilihat ya, koneksi antara orang tua dengan anak berbeda dengan koneksi antara orang tua dan anak yang sekarang. Zaman dulu mah sigan apet dekat sekarang orang tua Deket pisan. sekarang nurut nage Beda, menurutnya ya. beda orang ketika orang tuanya bilang A, anaknya pasti nurut A. Langsung. Mau gimana pun itu. Beda sekarang ya sama Beda sekarang. sekarang ternyata itu hal-hal yang mungkin membedakan. Makanya sedikit nilai atau edukasi yang ingin kita ajak bahwa sebuah nilai leluhur ini tidak berarti bahwa itu teh kuno atau ternyata leluhur kita mah lebih maju dan lebih Ini dari kita canggih ya Kang. sebenarnya Ya, gitu. Kita mah masih pakai WA, misalkan janjian pakai WA, kita masih ngaret gitu kan ya. Tapi leluhur kita mah kalau udah jam segini ya ketemu Kalau pakai seeng gitu. ya salah Bisa. satunya mungkin itu ya, salah satunya kita pakai Iya. WA. Bisa, berarti kalau misalnya mau komunikasi sama orang sayang juga bisa pakai seeng kan Pak? Kalau ketika ada koneksi ya, Iya. ketika ada koneksi. Dan pesan untuk acara Sapa Pebisnis ini gimana nih Kang? Urbanisasi ketika setelah ada kelulusan tuh. Iya. Ya, tapi lebih ke gimana caranya rekan-rekan ini untuk kembali ke daerahnya masing-masing untuk membangun Kuningan atau untuk membangun desanya, daerahnya masing-masing. Kalau berbicara potensi, Kuningan itu luar biasa, apa aja ada. Mau potensi pariwisata, kebudayaan, mau bisnis apapun ada dan bisa sebenarnya. Ada dan bisa sebenarnya. Jadi ketika berbicara misalnya satu, sebenarnya ada obrolan, ada sebuah pembicaraan ketika satu profesi yang mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi akan berkurang dan mungkin akan punah. Satu profesi itu apa? Petani. Ketika anak-anak muda sekarang udah malu menjadi petani. Padahal ketahanan pangan adalah nomor satu. Atau ketika sedih nggak ketika Kuningan masih punya sawah tapi berasnya pakai beras impor. Kuningan masih punya ladang tebu tapi gulanya gula impor. Atau Kuningan masih, atau di Indonesia masih negara maritim yang lautnya sangat luas tapi masih impor garam. Atau dengan kita sering makan tahu dan tempe tapi kedelai itu impor. Dan ketika kedelai itu terjadi lonjakan ketika kedelainya beralih ke India untuk pakan ternak, kita nggak kebagian gitu kan ya. Akhirnya tahu dan tempe di kita itu jadi naik. Itu pernah nggak kepikiran bahwa itu potensi bisnis yang sangat besar kalau menurut saya. Dan itu bisa dilakukan ketika kita menjadi komunitas ini, menjadi sebuah perkumpulan yang mempunyai pergerakan bersama untuk sebuah tujuan bersama yang bisa membuat sebuah kemanfaatannya atau manfaat bagi Kuningan. Dan kita teh hidup di Kuningan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita udah lulus kita kerja di Jakarta, ketika kita di Bandung, udah biarin itu mah orang Jakarta dan orang Bandung yang maju Jakarta sama Bandung. Yang anak Kuningannya harus bisa memajukan Kuningan gitu. Dan jangan berpikiran bahwa di Kuningan paling kerja di leasing, kerja di bank atau kerja di padahal kenapa dia tidak melakukan ini ya? nah satu meren lamun cek bahasa Sunda mah kudu siap beuri lamun hayang peurah kudu beuri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil atau punya power kita beuri heula gitu. Jangan ketika bahwa kita merasa saya satu saya lulusan satu, masa sih saya harus nyangkul, masa sih saya harus nyapu, kenapa tidak? Gitu. Dan itu tidak menurunkan nilai kita, justru itu yang akan menjadi sebuah nilai buat kita. Motivasi dari Akang, semoga para youngpreneur dan sobat UBC dimanapun berada, kalian bisa termotivasi dengan kata-kata dari Akang. Nah, ini terakhir nih Kang ya, terakhir untuk kesan dan pesan untuk acara Sapa Pebisnis ini gimana nih Kang? Mungkin
mungkin ini pertama kali ya Iya, podcast bro. dengan membahas ini. Sebelumnya tadi ya kita ngobrol aja sih, kita ngobrol aja. Saya pikir ini sebuah wadah yang luar biasa ya, yang luar biasa dengan potensi-potensi anak muda yang disebut nunggara budaya teh ya seperti ini, dan bahwa ketika berbudaya itu tidak selalu berbicara masa lalu atau leluhur, tapi ketika cara kita duduk, cara kita ngomong, cara kita berinteraksi dengan teman, itu semua budaya Iya. dan budaya yang ada pada saat ini gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi wadah atau titik tolak rekan-rekan semua untuk berpikir luas gimana caranya memajukan Kuningan atau gimana caranya memajukan tanah airnya tanpa menghilangkan nilai-nilai leluhurnya. Ya, nilai-nilai leluhurnya tetap dipakai untuk kemajuan ya, dari rekan-rekan masing-masing gitu. Nah, untuk kedepannya barangkali memang mau cari tempat atau kita mau sharing-sharing, Di silakan luar ya, teman-teman. pakai atau pergunakan Kopi Hawu atau tempat ini, karena rumah adat ini emang tempat ruang riuh. Iya, bisa. Jadi tempat kita ngumpul apapun itu selama itu positif dan memberikan manfaat, mangga silakan. Teman-teman, jadi boleh nih buat kalian bisa langsung apa sih, kalau belum ini ya Kang, bisa langsung ini lagi ya Kang. Ya boleh, nanti barangkali ada yang mau bincang-bincang obrolan santai. Boleh nih, kan ini sudah terakhir nih ya Kang. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Kang telah memberikan kita motivasi dan juga udah memberikan sedikit gitulah cerita-cerita tentang Kopi Hawu. Jadi kita tuh tahu, oh begini nih Kopi Hawu tuh. Nah teman-teman juga udah pada agak penasaran nih. Udah pada ini ya, udah pada tahu lah tentang ini ya, udah tahu nih gitu. Nah biar semangat di akhir nih Kang, kita ada jargon lagi, tapi ini beda kan. Jargon, jadi ada jargon. Teman-teman juga udah pada tahu ya? Nah, langsung jargon aja. UBC.